sudah selesai kerja rapot, tinggal bagi rapot besok. Anak-anak juga sudah hari terakhir pelajaran hari ini, besok terima rapot. Kelihatan mereka capek sehingga saya omong pelan-pelan, mereka pada tidur semua. Kita lihat. Rapot-rapot sudah selesai dikerjakan. Ini sudah beres. Ini ditutup tangan dulu. Ini juga sudah siap dibagi besok. Tinggal disusunnya rapi untuk tanda tangan ke sekolah untuk siap dibagi. Nah, kita lihat Anis dan Bram kecapaian. Kecapaian semuanya. Lagi kecapaian. Ini pohonnya remote di belakang yang perlu kita kerjakan. Kita akan lanjutkan kegiatan kita dengan buat pohon di atas sana. Kita pasang. Kita perlahan-lahan supaya mereka bisa tidur ya. Ini yang kita akan kerjakan. Potong rumput, pangkas, lalu tanam. Proyek bengkel motor, tangkap langsung ke bengkel. Rumah berantakan karena sibuk. Rumah pada berantakan. Ini proyek-proyek yang dekat mata. Proyek-proyek yang harus dikerjakan, diselesaikan, dibersihkan semua. Kalau sudah mulai libur, mudah-mudahan terjadi. Itu harus dipangkas, dibersihkan, lalu ditanam kalau ada waktu.
saya baru pulang dari Sumber Timur. Saya pelayanan di suatu keluarga yang tangannya, jari tengahnya kena mata ikan. Jari tengahnya itu kemarin mereka datang, jari tengahnya itu sudah putus karena setelah kena mata ikan yang ujungnya kering, yang bagian dekat tangannya masih luka. Tapi kemarin saya antarkan mereka di Elopada. Mereka sudah damai. Setelah 1 bulan saya pelayanan 2, saya tegaskan mereka harus damai. Dan pertama tidak mau lama-lama, dengan niat baiknya mereka ingin damai. Dan ya boleh termasuk katanya syukuran kemarin saya antar mereka bertemu dengan keluarga mereka yang sudah 8 tahun tidak baku omong, 8 tahun tidak damai. Kemarin saya disuruh antar mereka bukan lagi untuk membereskan, mereka sudah beres, hanya baku cium, baku sayang. Jadi saya dengan Mama Evelyn, teman doa saya, antar mereka kemarin sehingga mereka telah berdamai. Ini proyek yang sebelum saya jalan kemarin saya cuci minum. Besok saya bagi rapot. Setelah saya bagi rapot, saya akan urus kebun. Mudah-mudahan saya bisa, saya sanggup. Kebun ini kebun sekolah, maksudnya halaman sekolah yang belum dipakai ya kita boleh tanam. Di sebelah sana juga, dulu tanah SD, tapi sekarang sudah kasih ke kita SMP. Cuma Pak Steven itu Pak Darius itu dia marah-marah, dia masih garap tanah itu ya itu kembalikan ke sekolah ya, karena itu sekolah yang memiliki tanah. Jadi sangat mengurus ya, tidak dirampas kalau ya. Nah, oleh karena itu saya antar mereka ke Elopada sampai sore jam 5, baru saya datang pulang. Saya sampai sini jam 7 dan saya sudah malam, sudah capek. Jadi hari ini bagi undangan, dan terima kasih untuk Ibu Feni. Jika Ibu Feni nonton video ini, nonton channelnya Mama Bram ucapkan terima kasih karena sudah bantu menyelesaikan rapotnya Mama Bram, karena Mama Bram melayani jemaat yang ada di Elopada yang sudah baku musuh selama 8 tahun. Ini kemarin baru damai, dan ini masih cantik kulit ya. Bisa masuk video. Kita jalan pelan untuk melihat situasi proyek kita yang kita akan lakukan sebelum masa libur ini, untuk bersihkan, untuk tanam atau apa, dalam rangka hiburan ya, menghibur diri di saat libur nanti. Jadi anak-anak itu pada tidur. Kenapa tadi saya begini? Karena supaya mereka tuh tidur, karena mereka tuh tidak bisa tidur siang, online terus. Dan kalau Mama Bram kehabisan uang, salah satu adalah beli pulsa untuk online terus. Kadang-kadang wifi SMK jadi sampai di sini, tapi mulai ada gedung baru tidak bisa, jadi kadang harus ke sana ya, yang di depan sana baru bisa. Tapi lebih banyak beli pulsa sudah, karena menyangkut anak-anak ini ya, namanya anak-anaknya baru 3 orang anak-anak yang online terus. Belum Wahyu itu suka online juga, suka nonton. Jadi saya membuat video ini untuk menunjukkan bahwa saya senang hari ini 4 orang itu tidur bersamaan ya. 4 orang itu tidur bersamaan, mereka lagi tidur pulas. Istilah orang Sumba, tidur sono. Ini
proyek-proyek di belakang rumah yang perlu kita bersihkan nanti supaya jangan banyak nyamuk. Saya sudah tanam singkong ini ke sini, sudah tanam bakung, tanam pisang, tanam semua. Jadi saya selama ini mau ingin tanam lagi, hanya waktu. Jadi mudah-mudahan saya bisa tanam lagi. Jadi kembali ke cerita tadi, Bang. Puji Tuhan, kemarin mereka baku cium, baku rangkul. Kenapa saya tidak ada videonya? Karena mungkin videonya akan sedikit saja. Karena kemarin HP saya yang Samsung rusak, sudah 1 minggu rusak. Kemudian kemarin hanya HP-nya DB saya pakai, tapi dia bilang mama bawa laptop, biar saya bawa saya pakai HP. Akhirnya saya sudah ambil video bagus-bagus, sudah mau siap online tadi malam, mau dimuatkan ke YouTube-nya. Ternyata tadi pagi si Wahyu taruh mouse di dalam laptop, saya yang taruh mouse-nya di dalam laptop. Kakak Wahyu tutup dan paksa, dan tenis dari atas, tenis paksa. Dan sekarang layar daripada laptop itu sudah hitam semua. Dan video-video saya 1 jam, saya buat video 1 jam. Jadi sebenarnya coba kalau saya bawa HP itu untuk bisa isi data, barangkali saya siaran langsung, karena ya HP terbatas. Tadi laptop lagi di tenis dan layarnya hitam semua, terpaksa pakai HP-nya dia sekarang. Jadi ini dia sudah bangun. Ya, jadi kakak Wahyu sudah bangun ya. Iya. Jadi kakak Wahyu ini sudah sudah 2,5 tahun ya. Ya Desember ini 2,5, sebab nanti kalau Januari tanggal 1, 2,5 tahun. Tapi belum bisa soleh ya, karena ya ini saja saya setengah mati ini baru bagi undangan di depan tadi. Apalagi ada anak yang tidak datang. Saya masih bersama dengan anak-anak lihat itu kelas sapu pel tadi untuk persiapan penerimaan atau pembagian rapot atau penerimaan rapot dari kita ke orang tua. Dan ini sudah standby, rapotnya sudah standby. Anak-anak yang nonton ya, nilai-nilai ada semua di sini, sudah direkap. Nanti kita lihat peringkingnya seperti apa. Jadi pagi-pagi saya akan langsung di kepala sekolah untuk tanda tangan, karena kemarin waktu tanda tangan saya tidak ada. Saya antar bapak ini mama ini ke mama mereka di Elopana di kilo 12 di belakang SMK Tutim. Jika ada yang tahu, ada yang nonton yang tahu tempat itu, ya tempatnya namanya Mama Tina. Ya saya kesusahan karena laptop saya pagi-pagi tadi Wahyu sudah taruh mus di tengah, tenis dan layarnya hitam semua, sehingga tidak bisa saya bisa post videonya. Entah nanti kalau sudah perbaiki layarnya ya, barangkali kalau sudah
khusus ya. Jadi terpaksa saya juga lebih senang pakai layar lebar, yaitu laptop ini kan. Saya tidak repot kalau saya simpan, saya bisa mengajar atau apa, dia rekam sendiri. Nah kalau HP kadang-kadang jatuh juga kalau saya simpan, karena saya bukan YouTuber full, tapi saya mengajar, urus anak kecil, urus suami, urus semua, sehingga banyak kesibukan. Tapi bersyukur, puji Tuhan, bahwa kita masih bisa menghibur diri dengan tidak melampiaskan ke emosi lain, stres atau bawaannya gila. Jadinya kalau selama YouTube ini mendukung kita untuk lebih sehat ya, kita buat vlog, walaupun nanti monetisasinya masih membutuhkan waktu. Ya, itulah proses. Orang melewati proses itu adalah orang berpengalaman, orang yang pintar. Orang melewati proses itu, ya barangkali ketika melewati proses itu dia banyak mengalami pelajaran. Jadi untuk teman-teman yang tidak sempat, teman-teman yang minta untuk bantu saya rapor, tapi ada 2 teman yang mau bantu selain Ibu Feni, tapi ya minta maaf karena sudah terlanjur lebih dahulu saya kasih ke Ibu Feni, karena saya mau pergi pelayanan. Jadi saya lihat teman yang ada, saya langsung kasih. Kalau pada saat saya mau kasih teman tidak ada, ya saya tidak mungkin tunggu, karena barang ini besok dia akan harus membagi rapot. Nah mereka membantu untuk mengedit dan print. Kalau nilai segala macam kita yang serahkan ke teman yang bantu. Yaitu saya sangat berterima kasih di saat seperti ini banyak teman yang bisa bantu. Itulah kelebihan kepercayaan Tuhan, kemampuan Tuhan memberikan kepada kita, kelebihan setiap kita, agar kita bisa saling membantu. Seperti itu. Ini saya juga saat ini teringat rapot ini, saya coba isi dulu ke apa. Teman-teman saya sampai lupa. Jadi saya ada lihat, karena jumlah nilai itu bukan kita nilai-nilainya dari wali kelas ya, dari wali kelas. Sehingga ketika teman yang print kemarin kan akan keluar hasilnya siapa yang lebih tinggi. Jadi tadi saya fokus, saya sampai lupa kalau saya lagi buat video. Ada beberapa orang di bagian bawah yang nilainya tinggi, dan anak-anak yang memang selama ini yang membuat saya senang ya, mereka punya nama yang keluar sebagai orang yang ringkih. Dan bukan saja mereka pintar atau bisa, tapi didukung dengan sikapnya, tingkah laku, sikap yang perilaku di kelas, keterampilan. Mereka punya
sehingga saya senang karena ketika saya coba lihat berapa nilai yang diberikan, syukur puji Tuhan anak-anak itu bisa mempertahankan pendidikan mereka sampai pertahankan kemampuan mereka sampai nilai ini diberi sesuai dengan kemampuan. Kenapa saya ngomong seperti ini teman-teman? Kan kadang-kadang anak yang bisa setiap hari ketika kita beri nilai seperti ini malah nilainya merosot dan kita bingung. Tapi ternyata ini kan nilai dari para guru mata pelajaran sih. Guru mata pelajaran itu hampir semuanya nilainya persis seperti itu. Saya menilai juga anak-anak di kelas. Nah, saya balik kelas 7B dan jumlah siswa 36 orang, dan seperti yang dirapat juga saya begitu hafal nih, kalau lihat saya tahu berapa perempuan berapa laki-laki. Pasti biasanya setengah bagian itu laki-laki, setengah perempuan. Jauh-jauh saya sudah bilang jangan seperti alpanya banyak. Kalau alpanya banyak kemudian didukung dengan malas, didukung lagi dengan tidak aktif di kegiatan ekstra juga, penilaian guru kepada siswa itu sudah minus ya. Ya, jadi ini cerita-cerita tentang anak-anak saya juga yang baru hari ini saya lihat mereka tidur semungkin juga karena laptop sudah rusak, HP Samsung sudah rusak, jadi online-nya diperhemat. Nah, saya dengar itu kakak Bram mulai bangun karena ada HP yang bunyi, berarti itu kayaknya temannya datang tunggu, tapi dia tidur terus ya, temannya main sendiri di depan. Mungkin malam-malam yang kemarin malam bete dia. Nah, mereka di sebelah, saya di sini kan ada meja buku-buku di sini, jadi saya lebih banyak di sini karena kalau saya lapar saya langsung di reskukan ambil nasi makan dan ya urus dia menangis. Itu yang saya lakukan setiap hari. Jadi puji Tuhan saya tetap baca dulu, anak-anak punya nilai. Mudah-mudahan besok orang tua bisa puas juga menerima nilai-nilai ini. Dua 26 3 0 ya, lumayan ya. Nilai-nilai ini sudah terikat dengan baik. Saya akan berikan seperti arsip kelas 7B. Dulu yang kelas 9C yang sudah tamat, saya sudah 2 periode balik kelas, itu bekas masih ada, masih tersimpan. Kadang-kadang mereka datang bermain di sini, mereka minta untuk bawa seperti pasportnya, seperti nilai-nilai setiap semester, nilai tugas, nilai harian. Standby ya. Jadi kalau ada orang tua yang nonton, ayo segera untuk pagi-pagi jam 8 segera ke sekolah untuk terima rapot. Hanya 5 menit atau 10 menit sudah bisa diambil, sudah bisa dibawa. Jadi ini
happy semua ya, tapi ya mudah-mudahan kita pertahankan. Nah, wilayahnya ini lumayan ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nah, kembali ke cerita Bapak ini Mama ini. Kemarin itu pada menangis semua. Tiba-tiba kita sampai di rumah nenek Tina itu yang Mama ini punya orang tua, langsung diserbu dengan menangis tangis. Nah, saya menyesal karena kamera saya tidak sempat bawa. Kalau ini owner memang owner kameranya owner waktu di jalan. Tapi saya dapat 2 video yang sepanjang jalan itu saya sudah perkenalkan di mana hutan ini nama apa, tempat rekreasi nama apa. Saya menghibur teman-teman dengan walaupun tidak elok pada, tapi dengan melihat sepanjang jalan sudah lumayan. Bahkan di sana ada buah-buah yang bagus-bagus di sana. Tapi itu tadi. Nah, mereka baku cium ya 10 tahun. Nah, itu selisih bukan karena apa sih? Selisih karena waktu bilis Mama ini. Nah, bilis orang Sumba ini kan pakai kerbau dalam jumlah 20, 30, 50 bahkan 100. Nah, Mama ini itu zaman dulu ya. Jadi 15 ekor. Hanya waktu itu buka surat mereka minta waktu itu buka surat mereka katakan bahwa 11 yang mereka minta. Giliran pas mau pas mendekati mau pindah, mereka kasih naik jadi 15. Jadi mereka mau cari di mana? Akhirnya mereka hanya bawa 11. Dan disitulah sampai di sana keluarga laki-laki ditolak. Mereka tidak terima, harus mencapai 15. Kalau tidak, perempuan sampai akhirnya hampir tidak dibawa. Tapi Mama ini ya boleh bilang bukan kawin lagi, tapi ya bersyukur tiba-tiba ada jalan untuk mereka bawa perempuan. Tapi mereka baku marah selama 8 tahun. Nah, akhirnya Bapak ini itu mata ikan seperti yang saya bilang tidak sembuh-sembuh. Mereka sudah pakai dukun, mereka sudah pakai dokter menganjurkan untuk mereka amputasi, tapi mereka tidak mau karena saudara mereka biasa masuk di kelompok doa saya persekutuan doa ini. Mereka meminta untuk datang berdoa saja. Sampai di sini jari yang puntung ini ada mama satu yang duduk di dalam luka ini, yang jari yang pendek ini, jari tengah bagian kiri, kalau tidak salah kanan atau kiri. Akhirnya saya tanya, ada satu mama di dalam luka. Mama ini minta pertolongan kalian 2. Mama ini minta belas kasihan kalian, tapi mungkin kalian tidak pernah pusing. Saya mau tanya, mama ini adalah mama yang pernah minta tolong kepada kamu? Tuh mama siapa ini? Kira-kira coba kamu ingat. Saya tidak pikir kalau itu mamanya mereka, karena dalam doa itu hanya Tuhan kasih tunjuk mama, salah satu mama di dalam luka mereka, luka Bapak ini. Nah, mama ini saya harus tanya ke mereka, mama ini mama yang bagaimana? Lama-lama mama ini bilang begini, kami tidak pernah juga memeramu untuk tidak tolong orang, tidak ada juga minta tolong, tidak ada juga yang kami hina, kami benci. Nah, giliran saya tanya, kalau Bapak ini punya mama, oh sudah meninggal. Kalau mama ini punya mama, jangan sampai mama ini punya mama sudah yang tadi. Nah, ternyata disitulah mama ini hapus sudah air mata, menangis karena tersentuh karena ternyata mama itu yang dimaksud oleh Tuhan adalah mamanya dia. Nah, akhirnya Ibu Kris itu iparnya dia ada. Dia bilang biar Ibu Kris yang ngomong saja mama, kan saya tidak bisa omong. Nah, disitulah Ibu Kris ceritakan bahwa saat urus pindah adat, artinya di sini pindah adat itu mau bawa perempuan harus susul lagi hewan. Nah, waktu itu mereka minta 15, tapi yang dibawa 11. Disitulah mereka selisih. Nah, disitulah mereka selisih karena hewannya tidak pas. Akhirnya mereka marah sampai akhirnya mama dari
bapak ini sudah meninggal juga mereka tidak berdamai, mereka tidak datang juga. Nah akhirnya suami dari mama ini atau papi ini dilarang, mama ini tidak boleh pergi, baku musuh, tidak baku omong, walaupun ketemu di pasar dan mereka jualan di pasar, tidak baku sapa. Nah waktu itu saya bilang, kalau memang mama ini adalah mamanya mama ini, tadi dalam doa dia tuh meminta belas kasihan, dia selalu berdoa kepada Tuhan agar anak-anak itu bisa berkumpul kembali. Dia tidak minta apa-apa, dia hanya minta kalian berkumpul kembali. Nah papi ini bilang gini, tidak bisa mama, menyakitkan saat itu. Tahu tuh mama, kalau kita tidak bawa hewan lengkap, semua itu kita kena. Apa saja mereka katakan kepada kita, menyakitkannya saya tidak akan mau. Nah jadi saya bilang, papi ini punya tangan sudah setengah. Kalau papi ini tidak mau berdamai, papi ini mau jari itu sampai habis. Nah kenapa luka mata ikan itu kok susah sembuh? Karena papi ini tuh punya gula 500, sehingga dokter sarankan gula base ini harus diamputasi. Mereka tidak mau, tapi dia terakhir diamputasi sendiri karena kemarin pas berdoa jarinya dia pendek, yang setengah itu yang kering dari ujung sudah jatuh sendiri, mereka sudah kubur ya, tinggal yang puntung dan tidak bengkak lagi. Yang dulu datang bengkak ini, tapi sekarang tidak lagi, sudah kecil. Dia bungkusnya verbal, dia hari-hari dia hanya taruh amoxilin, pakai obat-obat biasa, dan selalu satu minggu sekitar 2-3 kali mereka datang doa atau mereka apa. Saya bilang, kalau memang mama ini kenapa dia bisa ada dalam luka ini, Tuhan mengizinkan untuk jangan sampai 10 tahun baku marah atau 9, cukup 8 kalian harus berdamai sudah, karena sudah 8 tahun. Akhirnya mereka putuskan. Ya pertama Ibu Kris adiknya papi ini juga tidak mau. Kenapa mami ini bilang biar Ibu Kris yang ngomong, karena memang Ibu Kris orang pertama yang tidak mau, karena sampai di mama meninggal bawah itu hati sakit, dia tidak mau. Suaminya mami ini yaitu bapak ini juga tidak mau. Nah mami ini orangnya kalem, tenang, tidak paksa, mereka hanya bermain lewat doa. Nah akhirnya Tuhan izinkan luka ini. Nah ketika dia mengaku bahwa dia mau ingin pergi untuk cium kembali dia punya ipar, dia punya mama mantu, disitulah bengkak yang tadi besar dia turun sendiri, sudah turun. Kemarin sudah seperti jari biasa, hanya dipotong. Mereka tidak pakai dukun, mereka tidak pakai dokter, mereka hanya berdoa saja minta ampun. Mereka cari kuda yang ada satu kerbau dan satu babi besar yang mereka jual 40 juta. Mereka cari babi sedang dengan kuda sedang, kemarin kami bawa, dan saya karena saya yang pernah berdoa dan dapat dan mengharuskan mereka untuk berdamai, ya sebagai penghargaan mereka minta saya ikut kemarin, tapi bukan untuk dibereskan, pergi dan makan daging, pergi dan acara senang-senang, sehingga kami habis sembahyang itu jam 1. Tapi ketika itu mereka bilang, mama tak usah pulang dulu, jam 5 baru pulang, biarkan mereka senang-senang dulu. Posisi kami pergi satu kendaraan, jadi kalau mau pulang duluan tidak bisa. Maka jam-jam begini saya duduk menunggu dan teman-teman menunggu mereka bersama. Mereka minta mami ini tinggal tidur, mami ini tidak mau kan ada jualan di pasar. Akhirnya rela sudah kami yang antar, saya mendampingi mereka, menjadi orang tengah untuk mereka berdamai, mendampingi mereka dan bersama dengan mereka. Setelah makan daging bersama, acara boleh bilang acara sederhana tapi acara pesta kecil-kecilan untuk berdamai bersama. Di situ saya diminta untuk berdoa dan khotbah. Jadi waktu itu Tuhan Allah kasih tunjuk firman di Yohanes 14 ayat 14 sampai 16. Disitulah judulnya adalah Yesus membasuh kaki murid-murid. Nah saya mengatakan, kalau Yesus saja merendahkan diri, mencuci, membasuh kaki murid-murid, dapatkah kita masih menyimpan amarah kepada orang lain sampai melebihi 8 tahun? Jadi karena Yesus sendiri sudah pernah membasuh kaki murid-murid, maka dia mengharuskan bapak ini, bapak mama ini, hari ini kita sama-sama untuk amarah itu jangan sampai 10 tahun, tapi merendahkan diri sebagai anak mantu, merendahkan diri sebagai istri, merendahkan diri sebagai ipar, merendahkan diri sebagai
uh, mama kandung untuk menerima maaf atau saling membasuh itu berbicara saling mengampuni. Nah, kalau orang sudah membasuh, nama lain dari kata membasuh adalah mencuci. Kalau orang sudah mencuci artinya sudah bersih. Artinya hewan yang tidak pas dulu anggaplah sudah dicuci dan sudah selesai. Apalagi kalau kita melihat cuci itu masih biasa, tapi kalau basuh mungkin sebersih-bersihnya. Tidak boleh membekas lagi, tidak boleh mengingat yang dulu sudah berlalu. Jangan lagi kita ingat yang dulu. Itu maksud saya. Dan kemarin setelah seperti itu, ya banyak yang paham bahwa ternyata walaupun dalam adat istiadat perkawinan itu di sini harus ya, tapi karena Tuhan menjadi tidak harus menjadi damai oleh karena anak Tuhan. Jadi kenapa saya untuk di sini ulang, karena semua video yang saya ambil itu ada untuk tidak bisa nanti kalau diperbaiki baru saya buka. Saya masih sempat nyanyi, sempat sempat senang-senang keliling ya bersama dan mereka seperti keluarga. Karena kalau ikuti saya orang Kupang, saya beda suku, tapi ya karena Tuhan maka saya bisa kenal keluarga itu, saya bisa kepersaudaraan dengan mereka. Sebagai penghormatan, waktu bagi nasi juga saya bagi di luar, itu satu penghormatan. Walaupun saya saya suku lain, tetapi karena Tuhan, mungkin karena Tuhan pakai saya, akhirnya mereka menghormati Tuhan melalui saya. Ya puji Tuhan, saya sangat senang. Di belakang saya teman saya Ibu Finis tengah mati mengurus ini. Tuhan memberkati Ani bersama suami dan anak-anak. Sudah capek-capek menolong saya, pasti Tuhan kembali dan yang berlipat ganda. Bahkan anak murid saya, ketua kelas, teman-teman lain capek-capek urus kelas, ada anak-anak saya yang tinggal sampai sore bersepulang. Tuhan juga memberkati semua. Karena memang mereka bilang mama harus ikut karena mama yang gara-gara. Kenapa saya yang gara-gara? Karena mama ketika lihat mama mantu dalam luka saya, mama mengharuskan papi ini harus sembuh, papi ini jangan mati bawah, karena luka gula itu berbahaya. Jadi ketika mengaku dosa dan sudah mulai sembuh, mama mau tidak mau walaupun sibuk, mama harus antar kami, berdoa bersama kami, senang-senang bersama kami. Oke, itu yang saya mau. Itu yang sama keluarga kalian beramai, walaupun sebenarnya kalau datang pada hari ini tidak bisa ikut, tapi kebetulan hari ini rapot sudah ready. Oke, saya antar. Nah, itu kejadian kesaksian yang saya bisa bagikan bagi kita, karena anak-anak saya senang. Saya senang karena anak-anak saya bisa tidur siang, saya bisa ya lihat kebun untuk keluar untuk kerja. Tapi mungkin Senin Selasa saya masih istirahat dulu. Yang saya bisa buat, saya buat. Mudah-mudahan teman-teman masuk kembali sekolah, lihat di depan sekolah ada jagung. Kalaupun tidak ada, bersyukur, karena memang saya tidak sanggup kerja juga. Nah, itu yang saya bisa saksikan, saya bisa bagikan, saya bisa saksikan ya, bahwa saya tidak ada di sekolah kemarin karena saya melakukan syukuran bersama keluarga yang bertikai 8 tahun yang lalu. Nah, jadi kembali ke cerita anak-anak, mereka tuh tidak bisa tidur sih, karena malam mereka online terus, tapi siang mereka online. Itu membuat saya, Tuhan, nanti sehat bagaimana? Tapi puji Tuhan, dengan sendirinya ya terbatas ini alat elektronik, karena ada dua yang suruh ya, dengan sendirinya mereka mengantuk tidur. Karena kalau libur mau betapa, saya suruh mereka tadi ambil sedotan latihan buatkan meja bunga, ambil pensil warna bikin gambar-gambar, masuk kembali tempel-tempel di tembok, ambil kayu bikin bunga-bunga. Nah, nanti kita coba perbaiki barang-barang yang rusak ini sehingga kalian bisa kembali online, karena memang online itu juga banyak pelajaran. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di cerita lain. Mudah-mudahan cerita seru ya dalam waktu libur ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati teman-teman yang sudah like, comment, dan subscriber. Bagi yang belum subscriber, bisa jangan lupa subscriber ya. Dan juga yang sudah subscriber, yang menonton, like, comment, terima kasih. Tuhan memberkati kalian. Shalom.